Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dengan tren go up terhadap minat beli produk skincare. Di sini saya sendiri Gina Ayunari dan teman saya ada Pramita Yulia Andini. Bab 1, pendahuluan latar belakang. TikTok ini menjadi salah satu media sosial yang kembali populer sejak tahun 2020. Berbentuk short video konten yang dapat viral berbagai tema seperti skincare dan acara film lainnya. Aplikasi Acasina ini mereview berbagai produk skincare yang muncul dalam konten TikTok. Skincare yang viral itu yaitu Scarlett. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin membuat peneliti terkait pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dengan tren go up terhadap minat beli produk skincare. Yang kedua itu rumusan masalah. Bagaimana pengaruh aplikasi TikTok sebagai media promosi terhadap minat beli produk skincare dengan tren go up. Pertanyaan penelitian itu, mengapa topik atau masalah yang ada harus diangkat dan dibahas. Yang kedua, manfaat apa yang bisa diambil dari aplikasi TikTok yang dapat membawa pengaruh terhadap konsumen yang melihat tren tersebut. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh promosi menggunakan aplikasi TikTok terhadap tren go up. Yang kedua, untuk mengetahui minat bagi konsumen terhadap produk skincare melalui promosi di TikTok dengan tren go up. Manfaatnya itu bagi penulis memiliki pengetahuan tambahan mengenai topik yang diangkat. Bagi perusahaan atau peneliti ini dapat dijadikan sebagai strategi dalam melakukan pemasaran melalui promosi sosial media TikTok atau Instagram. Literatur review pengertian TikTok. Aplikasi TikTok merupakan salah satu media sosial yang banyak diminati oleh generasi milenial. Rahmayanti 2020 mengatakan bahwa generasi Y dan Z usia antara 14 sampai dengan 24 tahun. Pengertian media sosial. Menurut Kaplan dan Highland 2010 mengatakan bahwa media sosial ini adalah layanan aplikasi yang berbasis internet. Yang ketiga ada pengertian tren. Tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Marian S. 2014. Kerangka teori ini dapat dilihat sendiri dan jurnal acuannya itu udah ada di tabel tersebut. Hipotesis berdasarkan kerangka teori di atas, maka hipotesisnya itu H0, evaluasi konsumen terhadap konten iklan media sosial berhubungan positif dengan cita merek hedonis. H1-nya itu evaluasi konsumen terhadap konten iklan media sosial berhubungan positif dengan cita merek fungsional. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian kami menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan alat ukur instrumen penelitian dengan analisa bersifat statistik. Tipe skalanya itu kita menggunakan skala Likert karena skala penelitian ini dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Di sini ada hasil tabulasi data terhadap 60 responden. Next. Uji validitas X1 dapat dikatakan signifikan karena indikatornya kurang dari 0,5, maka X1 semua indikatornya valid. Uji reliabilitas nilai convertnya itu lebih dari 0,6 yaitu 0,835, maka X1-nya itu reliable. Uji validitas X2 itu indikatornya kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan X2 itu semua indikatornya valid. Dan uji reliabilitasnya itu nilai convertnya juga lebih dari 0,6 yaitu 0,734, maka dikatakan X2 itu reliable. Next. Uji validitas Y itu nilai indikatornya masing-masing juga kurang dari 0,05, maka dikatakan data Y itu semua indikatornya valid. Dan uji reliabilitas itu variabel Y-nya nilai converge-nya lebih dari 0,6 yaitu 0,687, maka dikatakan yaitu dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya di sini ada hipotesis jalur Smart PLS yang menyatakan bahwa X1 sebesar 0,489 di mana T hitungnya terdapat 3,826 dan P-nya itu kurang dari 0,005. Selanjutnya di sini ada pengaruh X2-nya yaitu dengan jalur sebesar 0,330 di mana T hitung terdapat 2,781 lebih kurang dari 0,005. Next.
Selanjutnya bisa debat 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari kelompok kami berdasarkan responden usia, yaitu didominasi oleh usia 20-25 tahun. Kemudian di sini ada jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 63,9% dan laki-laki 36,1%. Selanjutnya di ada kuesioner pertama, itu responden berdasarkan mempunyai aplikasi TikTok atau enggak, cukup besar karena 100% responden menjawab sudah mempunyai. Kemudian di sini ada responden berdasarkan sangat setuju atau tidak setujunya adanya tren glow up pada TikTok, sebanyak 25 menjawab setuju 41% dan 35 menjawab sangat setuju 57,4%. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat ada tren glow up, yaitu pada 22 responden menjawab setuju sebesar 36,1 dan 39 responden menjawab sangat setuju sebesar 63,9%. Dan selanjutnya di sini ada membagikan konten TikTok, yaitu berdasarkan responden sebanyak 19 menjawab setuju 31,1% dan 42 respondennya menjawab sangat setuju sebesar 68,9%. Selanjutnya di sini ada responden terhadap adanya hashtag di postingan konten TikTok, yaitu sebanyak 61 responden menjawab 36,1% menjawab setuju, dan selanjutnya 63,9% menjawab sangat setuju. Selanjutnya di sini ada responden mengenai TikTok selalu up to date, yaitu sebanyak 61 responden menjawab setuju sebesar 45,9% dan menjawab sangat setuju sebesar 54,1%. Nah, di sini ada responden berdasarkan tautan komen pada TikTok, yaitu sebesar 29 responden menjawab setuju dengan banyaknya 47,5% dan ada 32 responden menjawab sangat setuju sebesar 52,5%. Dan di sini ada responden berdasarkan banyaknya like pada konten TikTok, yaitu pada 61 responden menjawab setuju sebesar 47 dan menjawab tidak sangat setuju itu sebesar 52,5%. Di sini ada responden berdasarkan promosi TikTok yang dilakukan oleh TikTok sebanyak 22 responden menjawab setuju sebesar 36,1% dan 39 responden menjawab sangat setuju sebesar 63,9%. Dan di sini ada responden berdasarkan konten TikTok yang menarik, yaitu sebanyak 61 responden menjawab 30 responden menjawab setuju sebesar 49,2 dan 31 responden menjawab sangat setuju sebesar 50,8%. Dan yang terakhir di sini ada responden terhadap belanja di TikTok lebih murah dari e-commerce lainnya, yaitu sebanyak 61 responden menjawab setuju sebesar 31,1%, selanjutnya menjawab sangat setuju sebesar 68,9%. Dan yang terakhir ada responden berdasarkan TikTok terhadap belanja di TikTok menjadi puas, yaitu berdasarkan 61 responden menjawab setuju sebesar 29,5%, selanjutnya menjawab sangat setuju sebesar 70,5%. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.